Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi tetap semangat ya belajar di rumahnya. Pak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas dipimpin doa. Sebelum mulai kegiatan hari Ya, ini, Pak. kita doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, silahkan kalian absen dengan cara mengirimkan nama kalian ke WA grup. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum Bapak lanjutkan, masih ingatkah anak-anak tentang materi minggu lalu? Interaksi sosial. Ya, tentang interaksi sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelanjutannya, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial, nanti kalian diharapkan bisa tahu pengertian dari bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Kemudian, tujuan kita yang kedua yaitu kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Berikutnya, silakan kalian amati gambar yang sudah Bapak kirim melalui WA Group. Kalian tulis apa saja yang ingin kalian ketahui mengenai gambar tersebut. Ya, sudah masuk semuanya. Untuk menjawab semua pertanyaan kalian, silakan perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Materi kita hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja yang akan kita pelajari? Nanti ada dua, bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Kita bahas satu persatu. Sekarang anak-anak, nampak gambar yang sudah Bapak tayangkan? Ya, Pak. Nah, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Apalagi? Gotong royong. Gotong royong. Itu kegiatan positif atau negatif? Positif. Nah, positif, kegiatan positif. Gambar yang Bapak perlihatkan kalian itu adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Apa itu bentuk interaksi sosial asosiatif? Bentuk interaksi sosial yang sifatnya positif, artinya yang baik-baik, yang bagus, dan mengarah pada persatuan. Contoh dari asosiatif yaitu, ini gambar apa anak-anak? Kegiatan bersih-bersih. Apalagi yang bisa kita lihat dari gambar ini? Bekerja sama. Kerjasama, bagus. Itu salah satu contoh dari bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama. Nah, apa itu? Nah, usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa ini anak-anak pada gambar ini? Mendapat lingkungan yang bersih dan rapi. Bersihkan lingkungan, itu tujuan bersamanya. Kemudian yang berikutnya untuk interaksi asosiatif. Ini apa? Ada Leo dengan Ripa berkelahi memperebutkan Indra. Nah, Bapak lerai. Itu namanya akomodasi. Itu upaya atau cara untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan. Yang berikutnya, yang ketiga. Nah, ini gambar tentang asimilasi, yaitu paduan dua buah budaya yang menghasilkan budaya baru. Contoh musik dangdut. Itu musik dangdut itu adalah perpaduan antara budaya India dengan budaya Melayu. Jadilah musik dangdut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Pak Leo. Ya, Leo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak. Apa contoh lain dari asimilasi, Pak? Contoh lain dari asimilasi. Ya, Iya, Pak. bagus. Sebelum Bapak jawab, ada yang mau membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Leo? Saya Cindy Angelina. Ya, Cindy Angelina, silakan. Contoh lainnya adalah pernikahan antar etnis, yaitu dua orang berbeda ras yang menikah akan menghasilkan keturunan campuran atau disebut blasteran. Ya, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, baiklah. Bapak lanjutkan. Yang berikutnya, bentuk interaksi sosial yang kedua. Gambar apa ini anak-anak? Tawuran. Tawuran. Kira-kira kegiatannya positif atau negatif nih anak-anak? Negatif. Negatif. Berarti mengarah pada hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu kalian tiru. Ya, diingat.
Kegiatan pada gambar ini termasuk bentuk interaksi sosial disosiatif. Apa itu disosiatif? Bentuk interaksi sosial negatif, kata kuncinya. Ingat, negatif yang mengarah pada perpecahan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau bisa Bapak lanjutkan. Nah, contohnya dari bentuk interaksi sosial disosiatif. Berapa ini anak-anak? Pemilihan OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Ya, pemilihan ketua OSIS. Nah, ini termasuk persaingan atau kompetisi. Apa itu persaingan? Saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Nah, mereka bersaing memperebutkan jabatan ketua OSIS. Yang kedua yaitu kontrapensi atau contravention. Apa itu? Perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga, konflik atau pertentangan. Kan ada kerusuhan antar warga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah Pak. kalau tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Nanti kalian presentasikan. Waktu kalian Bapak beri 10 menit. Jadi nanti 10 menit yang akan datang kita ketemu lagi. Baik, sudah selesai semuanya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu yang diwakili oleh Indra. Ya, silahkan Indra presentasikan hasil diskusinya. Nomor 1, bentuk interaksi sosial kerjasama. Contoh kegiatan, siswa kelas 7A bersama-sama membersihkan kelas. Penjelasan, terjadinya kerjasama antara siswa kelas 7A untuk membersihkan ruangan kelas. Ya, bagus. Kita berikan aplaus untuk Indra. Ayo. Oke, berikutnya yang akan diwakili oleh Leo. Ya, silakan Leo. Siapa? 2. Akomodasi. Supporter mogok nonton karena kalah terus. Kemudian manajemen tim mengundang para pemain untuk dipertemukan dengan perwakilan supporter agar menggantikan mogok nonton. Penjelasan, manajemen klub menjadi pihak penengah antara pemain dan supporter. Ya, kelompok lainnya ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompoknya Leo? Tak ada, Pak. Kalau Tidak tidak ada, ada, kita beri aplaus yang meriah untuk hasil presentasi kalian yang sudah bagus dan sangat memuaskan. Ayo, berikan aplaus semuanya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan, asosiasi bentuk interaksi sosial positif dan mengarah kepada persatuan. Ya, bagus. Bentuk interaksi sosial negatif dan pengarahan kepada perpecahan. Ya, bagus. Yang berikutnya, apa kesimpulan kita hari ini? Contoh bentuk asosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi. Ya. Contoh bentuk disosiatif, persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah, Pak. Jadi kesimpulan kita hari ini pengertian dari asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada persatuan. Dan yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif yaitu bentuk interaksi yang bersifat negatif dan mengarah pada perpecahan. Kemudian contoh dari bentuk interaksi asosiatif yaitu kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Kemudian interaksi sosial disosiatif contohnya konflik, pertentangan, dan apa pesan moral yang bisa kita dapat dari materi kita hari ini? Kita sebagai manusia harus bekerja sama. Ya, kita sebagai manusia harus bekerja sama. Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang berikutnya, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari materi kita? Kita tidak boleh berkelahi. Ya, kita tidak boleh berkelahi. Bagus. Masih ada pesan moral yang bisa kita ambil? Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan lupa minggu depan kalian pelajari materi lembaga sosial. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini,
Mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.